bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Ya, itu hak dan saya sangat menghargai. Presiden itu boleh loh memihak. Presiden tidak boleh, boleh berkampanye itu boleh, memihak juga boleh. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Pak Jokowi bilang bahwa presiden itu boleh memihak dan kampanye. Kemudian Pak Mahfud bilang bahwa Pak Mahfud siap mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Statement Pak Ganjar sore hari ini, Pak Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof. Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof. Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kami ingin sikap ketegasan positioning dari Prof. Mahfud berkenaan dengan ini. Gimana, Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena belum begini, dilakukan. Satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak aturan apa-apa. lama. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Tidak menggunakan fasilitas negara. Saya masih negara. berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Keren. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Kasihan dipecat. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda harus ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan.
Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Ayo siapa? Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Sebutkan siapa? Siapa itu? Sebutkan siapa, ayo. Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi banyak yang menggunakan juga loh Pak. Ada rekomendasi untuk mundur Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Ya enggak. Makasih Pak. Ada rekomendasi mana menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur bagaimana Pak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh tidak. Udah jelas itu. Ya, makasih Bapak. Makasih Jangan Pak. di ini loh. Wah, apa? Presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Miftah Yang Maulana. dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Loh. Gak Loh. bagus. Membenarkan yang jelas-jelas etikanya salah. Jadi bolehlah Gus, saya ini mendukung siapapun. Tapi ya kita harus tetap tahu kalau itu memang salah, ya harus dinasihati dengan baik-baik Gus, bukan malah dibenarkan yang salah. Apalagi jenengan ini kan tokoh agama Gus. Ya seharusnya jenengan ini bisa menjadi penasehat buat Mas Gibran yang jelas-jelas etika dalam perdebatan kemarin tidak pantas untuk dipertontonkan di publik. Ya meski kita semua rakyat Indonesia paham Gus, dari awal memang pencalonannya hasil dari pelanggaran etik berat. Jadi mudah-mudahan Gus Miftah bisa menjadi penasehat yang baik buat pasangan 02. Salam 3 jari Gus, salam kewarasan. Capek-capek S2 ya kali milih dia. Udah 4 kali mencalon kalah terus. Capek-capek S2 masa iya pilih dia? Ya kali yang udah 4 kali mencalon katanya nggak nafsu jabatan. Hektar dan semuanya sukses berhasil dari daerah Cianjur. Lah di Cianjur, memang di Cianjur, Buftetet. Nanamnya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan, tumbuhnya di Cianjur, Jawa Barat. Food estate nggak di Cianjur, bro. Harus kita pertimbangkan setelah melihat hasil debat tadi malam.
Ketika waktu itu Profesor Mahfud semakin menunjukkan kalau dia itu bangga terhadap dirinya sebagai orang Madura. Ketika menjawab pertanyaannya si Samsul. Kemudian dari situ juga Profesor Mahfud juga mengambil dalil-dalil yang sifatnya agamis, yang mengambil dari Al-Quran, misalnya di surat Ar-Rum ayat 41, Baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemudian yang kedua, meskipun beliau itu mengatakan dapatnya dari Gus Dur, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Yang artinya pemikiran-pemikiran beliau itu disandarkan terhadap qaidah fiqhiyah dan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Itu sudah jelas pemimpin panutan kita di Madura ataupun di Indonesia kalau beliau diizinkan oleh Allah untuk menjadi wakil presiden. Kemudian yang bikin saya bangga terhadap beliau itu ketika beliau ini tidak menjawab pertanyaannya si Samsul yang konteksnya nggak jelas kemana, tujuannya apa. Sehingga wibawa beliau sebagai profesor yang tidak meladeni si Samsul yang cari sensasi di panggung tersebut, itu merupakan sebuah kejantanan dan kewibawaan dari beliau, Samsul. Jadi bagi orang-orang Madura tidak punya alasan lagi untuk kita memilih pilihan kita di 14 Februari nanti, kecuali kita harus memilih Profesor Mahfud. Karena beliau sendiri membanggakan sebagai orang Madura, masa kita sebagai orang Madura tidak mau membanggakan beliau? Apalagi orang Madura ini jika diakumulasi mendapatkan 3% dari seluruh rakyat di Indonesia, di mana Madura ini 3,03 itu menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Jadi suara kita ini sangat berpengaruh terhadap kemenangannya Profesor Mahfud nanti. Syukur-syukur Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu diberikan kemenangan 1 putaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang Madura, semangat kita mempunyai orang yang tegas dan hebat, pemikirannya berdasarkan pemikiran yang dikaji oleh para ulama di dalam Islam. Bukan mengacu kepada pikiran-pikiran luar negeri, para filsuf ataupun lainnya. Jadi bagi orang Madura tidak boleh untuk memilih yang lain, harus pilih Mahfud. Jadi salam 3 jari, menang terhormat bersama rakyat. Menang terhormat bersama rakyat. Bu, teman-temanku yang milih Mamai si Gemoy udah tak bilangin, jangan pilih Momo Gemoy. Kenapa? Soalnya kalau kalian pilih Momo Gemoy, yang enak-enak tuh pejabat, artis-artis tingkat tinggi. Nah, malahan nanti pajaknya dinaikkan. Nah, jadi kita ya rakyat-rakyat biasa kayak gini malah susahan gitu. Iya, sekarang anak sekolah aja tahu. Ya. Nah, kok malah naik lagi? Soalnya kalau jadi dia nggak punya gagasan, cuma joget-joget doang. Iya dong, yang enak malah itu anaknya presiden malah enak, pejabat-pejabat lainnya koruptor ya itu. Oke, terus kamu bilang ke teman-temanmu juga perubahan-perubahan gitu ya, Lea? Iya dong. Oke, kok kamu jadi pinter banget sih sekarang? Belajar membaca. Oh, pendukungnya Anies. Nggak harus S2, yang penting tahu. Oh, sip. Oke, ya wes. Ya. Oke, nih. Kurang loh, Bu. Kan aku pinter. Biasanya kan segitu, Le. Lah, kalau orang pinter itu biasanya sangunya nambah. Ah, kamu ini ya udah, pokoknya harus pinter terus, banyak baca, banyak gagasan. Yang ditiru itu calon presiden yang suka baca, yang ganteng itu, terus kemudian yang nggak suka pencitraan, paham? Paham. Oke. Oke. Oh, pendukungnya Anies. Saya akan sampaikan curhat seseorang. Kalian siapa yang curhat? Harus tebak kira-kira siapa yang curhat ini. Saya kuat, Bu. Keuangan kita bocor semua. Beban hutang sudah berat sekali. Saya tidak mau di akhir jabatan saya nama saya hancur karena dianggap tidak bisa mengelola keuangan kerajaan. Nama baik saya akan rusak di mata kerajaan-kerajaan luar yang selama ini menganggap saya mampu. Lalu ini jawaban teman curhatnya. Kamu mau bagaimana sekarang, Dek? Saya mau mundur saja, Bu. Nah, tugas kalian menebak. Kira-kira yang curhat itu siapa dengan siapa? Cluenya paling sangkut pautnya dengan
Nanti Pak Anies kita tidak tahu kapan, nanti kita pantau, kita lihat apakah ada masa atau tidak. Jangan sampai seperti kemarin Prabowo bubar tanpa ada masa. Tidak ada masa satupun Prabowo untuk Papua Tengah. Bubar dengan hormat. Semua dia punya tim sukses kecewa. Bubar. Bahkan dia punya atribut ada, kita ada simpan di mobil. Saya antar pulang. Kasih ke Prabowo punya sekretariat. Mereka kecewa, baku pukul sendiri mereka. Baku ribut hancur. Karena keluar duit banyak, tidak ada masyarakat yang mau datang. Ya, masa sih Papua ya? Begitu, tidak ada. Padahal dia sudah siapkan bantuan, mau bagi sembako gratis dan segala macam. Orang Papua tidak kaget dengan kupu sembako Prabowo. Orang Papua ini satu hari itu dapat emas gram-gram, uang banyak. Kita tidak kaget dengan gula-gula palsu. Tidak ada. Sembako harga berapa yang lu kasih? Sembako kalau dia cuma berkisar 500.000, orang Papua satu hari pakai jajan itu 1 juta. Habis. Jadi kalau bagi-bagi sembako itu sudah. Jadi tidak ada satu masa pendukung yang datang kemarin untuk Prabowo kampanye. Aduh, bingung. Setelah nonton debat cawapres tadi malam, saya semakin bingung mau menentukan. Aduh, pilih mana ini ya? Bingung. Karena di debat cawapres yang semalam itu, Mas Gibran, Caimin, dan juga Pak Mahfud itu semuanya tampil luar biasa. Caimin yang debat sebelumnya tampil tidak meyakinkan dengan selapat-selepet, tadi malam luar biasa Caimin. Bahkan saya merasa ini mungkin bukan Caimin. Caimin yang asli mungkin diculik di rengas dengklok. Pak Anies yang menyamar jadi Caimin. Soalnya Caimin tadi malam tampilnya mantap sekali. Pak Mahfud juga sangat luar biasa sih. Dengan pengalamannya yang sedemikian banyak di legislatif, di eksekutif, bahkan di yudikatif juga, Pak Mahfud bisa memberikan gambaran dan bayangan yang sangat menyeluruh. Sangat memuaskan mendengar semua penjelasan Pak Mahfud. Mas Gibran juga luar biasa. Setelah debat cawapres yang pertama tampil luar biasa, semalam juga tetap berenergi. Hebat Mas Gibran. Tiga-tiganya bagus sekali. Pilih siapa dong ini? Tapi menurutku sejauh ini Mas Gibran sih yang ide-idenya itu mind blowing. Nih salah satunya. Apaan tuh? Tambang ilegal mau dicabut iupnya. Woi, the best Mas. Biar sarkas ini, sarkas. Tambang ilegal, cabut aja izinnya. Belum lagi ilegal namanya, etikanya itu luar biasa. Caranya menghadapi orang tua itu sarkas ini sekali. Tidak ada gestur-gestur yang terlihat merendahkan lawan bicara. Ini sarkas harus dicontoh oleh anak muda di seluruh Indonesia. Sindiran ya kan? ini. Tiga-tiganya berkualitas, makin bingung deh pilih siapa. Nona nih, Bang Ari nih, bikin konten politik lagi nih. Aduh. Astagfirullah. Terus lapor-lapor. Gak ada duit ya Bang. Iya kan, tapi dari duitnya ada. Ini saya sampai di rumah Nona marah saya lagi nih. Iya nih. Udah aku bawa mobil lah. The best Mas. Biar hancur itu tambang-tambang ilegal, cabut aja izinnya. Sarkas ini semangat pisan atuh. Mas Ari bikin videonya di mobil, saya balas juga. Saya juga bikin videonya di mobil. Saya pas nonton debat, justru saya ketawa Mas Ari. Gibran bilang untuk tambang ilegal dicabut aja izinnya, cabut iupnya. Justru pertanyaan saya, emang tambang ilegal punya izin? Kalau sudah punya izin, ya nggak disebut ilegal atuh harusnya. Nih, dikutip dari CNN, kata aktivis Greenpeace. Dia bilang bahwa semua tambang ilegal itu tidak punya izin. Coba-coba belajar lagi apa itu definisi ilegal. Maksudnya Ari Kriting tadi itu sindiran Bang, bahwa sopan santunnya, etikanya luar biasa, bahwa akan mencabut iup dari tambang-tambang ilegal. Itu sindiran dari Bang Ari Kriting. Ya mungkin abang kurang bisa nangkepnya begitu, sindiran kepada Gibran begitu. Tapi yang luar biasa ini Pak Mahfud MD. Ini statement yang sangat luar biasa bahwa beliau akan mengundurkan diri pada saat momen dan waktu yang tepat. Untuk saat ini beliau masih membantu Pak Jokowi karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan begitu. Tapi satu hal Pak Mahfud tidak pernah, kalau kita lihat di media sosial teman-teman, ketika beliau kampanye, ketika beliau mengunjungi daerah atau apapun, Pak Mahfud MD satu-satunya, ya salah satu maksudnya, bukan satu-satunya, karena yang masih menjabat hari ini adalah Pak Mahfud dan juga ada Gibran dan juga Prabowo.
Dari ketiga orang ini, saya lihat Pak Mahfud paling konsisten dengan tidak menggunakan fasilitas publik. Maksudnya fasilitas negara, maksudnya begitu. Paslon-paslon lain, kita lihat ya, saya nggak akan sebutkan itu. Paslon nomor berapa, kalian sudah pasti tahu, di media sosial juga sangat banyak video-videonya disambut. Ya, disambut pakai mobil-mobil negara begitu kan. Disambut dengan pejabat dan segala macamnya begitu kan. Dan saya lihat ini Pak Mahfud yang paling konsisten ya, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak disambut, bahkan beliau berstatement bahwa dan juga mengingatkan bahwa orang-orang yang kenal dengan beliau yang di daerah, yang menjadi pemimpin-pemimpin militer seperti Pangdam di daerah, juga ada bupati segala macam, nggak perlu dikasih tahu kalau beliau mau datang ke daerah tersebut. Ya, tidak juga harus diberikan fasilitas dari negara, tidak. Cukup minta pengamanan, karena pengamanan seorang capres dan cawapres itu ada pengamanan khusus dari negara. Gitu ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inilah yang kita cari, teman-teman. Ya, itulah yang kita cari. Soal Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden itu boleh memihak dan kampanye. Apakah ada undang-undangnya? Kalian lihat, kalian cari, kemudian tulis di kolom komentar. Ya, saya tidak berkata apapun untuk sesuatu hal yang belum saya ketahui. Silakan teman-teman cari di media sosial atau di Google searching, kemudian tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Salam cerdas, salam waras, bijak dalam memilih. Sampai 14 Februari 2024, buka pikiran, buka hati, buka semuanya untuk mengetahui capres dan cawapres, calon-calon ini teman-teman. Lihat rekam jejak dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.